Siang semuanya, kembali lagi dengan saya Michael Sugianto dari Dokter Kontrak. Hari ini kita akan bahas mengenai buku ya, karena adanya wabah corona ini mungkin banyak yang di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak tahu kalau udah WFH biasanya kerjaannya cepat selesai, nggak perlu ngikutin jam kantor. Tapi ini kok terus gak ada kegiatan. Nah, daripada kita kosong, saya mau lakukan bedah buku. Ini akan diupload di YouTube dan akan terdiri dari beberapa seri. Jadi bagi yang Anda belum punya bukunya, segera beli bukunya supaya nanti kita bisa melakukan bedah buku bersama. Oke, kita masih di bab 1, masih dalam topik understanding the rule of the game. Sekarang kita akan bahas tentang tata bahasa. Ya, tata bahasa dalam kontrak itu harus jelas, jangan sampai ambigu. Ingat gak dulu waktu kita SD sampai SMA ya, kita ada pelajaran namanya kelas bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda merupakan orang yang pada waktu itu merupakan anak yang cukup cerdas di bidang itu dan cukup berminat di bidang itu, dan sekarang Anda masuk ke dunia hukum, selamat. Anda telah mengambil keputusan yang tepat sehingga sekarang Anda masih punya kemampuan yang tertanam di alam bawah sadar Anda untuk mengelola bahasa dengan baik, kata-kata penghubung, kata-kata seperti yang negatif, yang positif, dalam arti tidak. Contohnya gini ya, saya tidak akan, itu kan salah. Nah, ini contoh paling simple. Tapi nanti dalam satu kalimat bisa ada dua tidak, double negatif, yang nanti akan malah kalau Anda tidak tahu cara menggunakannya, malah kalau nggak buat rumit, juga malah nanti bisa membatalkan apa yang sebenarnya Anda tulis di dalam. Saya berjanji tidak akan tidak makan. Berarti kan saya berjanji akan makan. Nah, seperti itu ya. Contoh-contoh simple, tapi kalau diterapkan secara salah dalam kontrak dampaknya sangat luar biasa ya. Terus bahasa yang baku, sopan, santun tentunya untuk menjaga perasaan dan juga supaya nggak keliru ya. Sama pakai bahasa baku. Ini yang saya ingin tekankan, karena banyak orang zaman sekarang, saya nggak bilang hanya milenial ya, bahkan kaum-kaum yang sudah cukup umur itu sering menggunakan bahasa yang dia sehari-hari merasa, yang dia gunakan sehari-hari, jadi dia merasa bahasa itu adalah bahasa yang benar gitu. Contohnya sungkan, itu kan bukan bahasa baku, bahasa sehari-hari bukan bahasa baku. Lu gue pastilah itu jelas lah, jarang, saya hampir nggak pernah lihat saya kontrak pakai lu gue. Cuman bahasa-bahasa yang gaul atau istilah-istilah yang sifatnya sementara, contohnya medsos ya, atau kata-kata lain contohnya mungkin Anda bisa kasih saran di kolom komen.